Halo semuanya, perkenalkan aku Nusaiba, mahasiswi dari program studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku mau kasih tahu tutorial cara membuat Loki. Perkenalan singkat tentang Loki. Jadi Loki ini merupakan slot pintu pintar berbasis IoT yang diintegrasikan dengan RFID dan aplikasi Blink. Juga menggunakan SP8266 sebagai otaknya. Loki ini hadir sebagai solusi keamanan tambahan yang ekonomis untuk rumah kalian. Kelebihan lainnya, Loki ini juga mudah dibuat oleh siapa aja. Dan kamu juga bisa membuatnya. Video tutorial ini cocok banget buat kamu yang mau belajar tentang IoT. Atau yang mau mencoba membuat alat dari rangkaian elektronika dan Arduino. So, tonton video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, pada bagian ini aku mau menjelaskan skema rangkaian Smart Loki menggunakan aplikasi FreeZing. Nah, pada bagian ini aku harap teman-teman juga bisa mencatat hal-hal pentingnya, misalnya satu komponen disambungkan ke komponen yang mana, atau satu pin dihubungkan ke pin yang mana. Nah, itu aku harap teman-teman bisa mencatatnya gitu ya dengan baik, karena skema rangkaian ini akan menjadi susunan rangkaian real di rangkaian Loki gitu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik pada bagian ini. Oke, baik teman-teman, di sini aku mau menjelaskan untuk susunan rangkaian dari RFID ke ESP8266 ya, karena RFID ini kan memiliki banyak sekali bagian gitu ya. Ada sekitar 7 ya, kurang lebih 7 bagian yang memang harus disambungkan atau dihubungkan ke ESP8266. Jadi yang pertama ada bagian RFID itu adalah namanya SDA ya. Nah, ini adalah tombol SDA dari RFID. Ini coba aku zoom ya. Nah, ya, ini adalah SDA dari RFID. Nah, SDA RFID ini perlu dihubungkan atau disambungkan ke pin D4 dari ESP8266 ya. Sini aku akan tunjukkan. Nah, ini. Jadi SDA dari RFID ini dihubungkan ke pin D4 dari ESP8266. Nah, selanjutnya adalah SCK ya. SCK dari RFID ini dihubungkan ke D5 dari ESP8266 gitu ya. Sambungkan. Lalu MOSI ini dihubungkan ke pin D7 dari ESP8266. Selanjutnya MISO. Nah, untuk MISO ini dihubungkan ke pin D6 ya dari ESP8266. Selanjutnya ada IR key. Nah, untuk part IR key ini tidak perlu disambungkan kemanapun karena IR key ini tidak pengaruh untuk pada rangkaian ini gitu ya. Selanjutnya ada GND dari RFID dihubungkan ke GND dari ESP8266. RST dari RFID disambungkan ke D3, pin D3 dari ESP8266, dan 3 volt 3 dari RFID disambungkan ke 3 volt 3 dari
3,3 volt ya, itu 3,3 volt dari SP8266. Selanjutnya di sini aku mau menjelaskan skema penyambungan komponen LCD ke SP8266. Nah, di sini di komponen di LCD ini, komponen LCD memiliki 4 bagian, ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Nah, GND ini disambungkan ke GND dari node MCU atau SP8266. VCC ini juga disambungkan ke pin VIN ya, ke pin VIN dari SP8266. Karena LCD ini membutuhkan daya sebesar 5 volt, maka dari itu untuk VCC-nya itu tidak disambungkan ke 3,3 volt, tapi disambungkan ke VIN, yang nantinya VIN ini akan diberikan daya oleh baterai sebesar 5 volt, seperti itu. Nah, selanjutnya ada SDA. Nah, SDA ini disambungkan ke D2 dari SP8266, dan SCL ini disambungkan ke D1 dari SP8266, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan menjelaskan penyambungan dari LED hijau, LED merah, buzzer, dan tombol bantuan ya, karena emang keempatnya ada di bagian atas, jadi biar sekalian aja dijelaskan. Yang pertama untuk LED hijau sendiri. Nah, LED hijau sendiri ini memiliki dua kaki. Yang pertama kaki pendek atau kaki negatif. Nah, itu dihubungkan langsung ke GND dari SP8266 ya, sini GND SP8266. Selanjutnya untuk kaki positifnya, sebelum dihubungkan ke dalam pin dari SP8266, ini perlu disambungkan dulu ke resistor agar LED ini tidak menerima lonjakan ya dari daya yang diberikan, karena kalau misalnya menerima lonjakan, LED ini akan rusak dan tidak akan menyala gitu, atau bisa terbakar karena daya yang diberikan itu terlalu lebih atau melebihi dari kapasitas dari LED sendiri. Nah, jadi ini perlu disambungkan ke resistor karena untuk menghambat lonjakan tersebut atau menghambat daya yang diberikan gitu ya. Nah, setelah diberikan resistor sebesar 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Nah, selanjutnya si kaki resistor di ujung kaki resistor disambungkan ke pin D0 dari SP8266 gitu. Nah, selanjutnya dari LED merah juga sama, untuk kaki pendeknya atau GND-nya atau kaki negatifnya dihubungkan ke GND SP8266. Selanjutnya untuk kaki positifnya sama, dia harus dihubungkan dengan resistor 1 kilo ohm yang nantinya 1 kilo ohm resistor ini dihubungkan ke 3,3 volt. Kenapa tidak dihubungkan ke pin GPIO yang lain? Kenapa harus dihubungkan ke pin 3,3 volt? Karena pada rangkaian logi ini untuk LED merah dibiarkan menyala terus gitu ya, dalam kondisi apapun, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk buzzer. Nah, untuk buzzer ini kan ada dua kaki, ada kaki negatif ya, ada kaki negatif atau kaki GND, itu juga dihubungkan sama ke GND dari SP8266. Dan selanjutnya untuk kaki positifnya atau kaki in-nya itu dihubungkan ke D0 ya, dihubungkan bersamaan dengan kaki positif atau kaki in dari LED hijau. Jadi kenapa dihubungkan bersamaan? Karena ketika buzzer berbunyi, otomatis LED hijau juga menyala. Jadi untuk menghemat pin, maka dari itu untuk kaki in dari buzzer dan kaki in atau positif dari LED hijau itu disambungkan di pin yang sama di SP8266, yaitu D0, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tombol bantuan juga sama, ada dua kaki. Yang pertama ada kaki negatif. Nah, kaki negatifnya juga dihubungkan ke GND dari SP8266, dan kaki in-nya ya atau kaki masukannya dihubungkan ke D2 ya. Jadi dihubungkan ke D2 dari pin SP8266, seperti itu. Skema atau penyambungan yang terakhir yaitu relay ke SP8266. Jadi untuk relay ini memiliki 3 bagian ya, ada VCC, GND, dan in. Nah, VCC ini untuk VCC relay itu disambungkan ke VIN dari SP8266. Sama seperti LCD, sama seperti LCD, relay ini juga membutuhkan daya 5 volt untuk menghidupkannya gitu ya. Untuk mengontrol relay ini membutuhkan daya 5 volt. Maka dari itu relay ini juga dihubungkan ke kaki VIN dari SP8266 yang akan nanti diberikan daya dari baterai sebesar 5 volt, seperti itu. Nah, untuk GND relay juga dihubungkan ke GND dari SP8266. Nah, untuk in dari relay ini dihubungkan ke D8 dari pin SP8266. Nah, selanjutnya untuk relay ini
ada dua bagian yang lainnya. Ini ada COM. Nah, COM ini bagian tengah dan ada NO atau normally open di bagian pinggir ya. Pinggir sebelah kanan dari relay gitu. Nah, untuk COM-nya sendiri, COM dari relay itu dihubungkan ke positif dari 12 volt baterai gitu ya. Ke positif dari 12 volt baterai. Dan untuk normally open relay sendiri ini dihubungkan ke positif dari solenoid. Nah, untuk negatif solenoidnya ini dihubungkan ke negatif dari sebuah baterai 12 volt ini, karena solenoid ini membutuhkan daya 12 volt untuk hidup gitu ya, agar solenoid ini juga bisa berjalan gitu, seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari aku tentang skema rangkaian dari rangkaian smart lock ini. Jadi jangan lupa ya untuk dicatat hal-hal pentingnya untuk susunan rangkaiannya dari satu komponen ke komponen yang lainnya, karena susunan rangkaian yang ada di aplikasi FreeZing ini juga akan digunakan untuk susunan rangkaian secara realnya, seperti itu. Oke, pada bagian ini aku mau menjelaskan rangkaian realnya untuk memberi gambaran ke kalian. Nah, sebelumnya susunan rangkaian ini sudah aku sambungkan dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, sambungan komponen ini berdasarkan skema rangkaian yang dijelaskan di bagian sebelumnya, di bagian skema rangkaian menggunakan aplikasi FreeZing. Pada bagian ini aku mau menjelaskan catatan penting atau hal utama yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, dalam rangkaian ini aku menggunakan terminal screw. Nah, terminal screw ini sangat bermanfaat banget untuk rangkaian Loki ini, karena kan ada beberapa komponen yang memang disambungkan ke SP8266 ini dalam satu pin gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak memakai terminal screw ini akan kesulitan gitu untuk menyambungkan beberapa komponen ke satu pin dari SP82. Karena terminal screw ini bentuknya ada seperti lubang seperti ini. Jadi lubang ini mampu menampung 1-3 kabel seperti itu. Jadi misalnya ada komponen yang banyak, ada satu komponen itu punya GND dan komponen yang lain juga ada GND yang perlu disambungkan ke GND dari SP8266. Maka dari itu dibutuhkan terminal screw ini untuk menyambungkan beberapa komponen gitu ya ke dalam satu pin dari SP8266. Seperti itu. Dan alat yang perlu dibutuhkan juga untuk menyambungkan satu komponen ke SP8266 ini juga adalah obeng yang bentuknya seperti ini ya. Jenisnya seperti ini. Jadi obeng ini untuk memasang atau melepas baut yang ada di terminal screw ini. Nah, di sini aku mau kasih contohnya. Jadi kita lepaskan dulu satu terminal ya, satu baut di satu terminal. Nah, seperti ini. Kalau misalnya diputar ke kiri, tandanya itu melepaskan baut dari terminal screw. Jadi bautnya ke atas sehingga lubang dari terminal screw yang asalnya merapat ya untuk mengunci kabelnya jadi membuka gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, catatan penting lainnya adalah dalam menyambungkan satu komponen ke SP8266 ini perlu dikuliti ya kabelnya. Jadi kabel bagian luar ini perlu dihilangkan dan menyisakan kabel bagian dalamnya saja. Seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini bisa langsung dipasangkan ke terminal screw untuk disambungkan ke SP8266 seperti itu. Nah, ini aku masukkan lagi ya ke terminal screw. Jadi dikunci lagi bautnya ke arah sebelah kanan. Ya, kalau misalnya diputar sebelah kanan itu untuk mengunci bautnya. Nah, kalau misalnya sudah dikunci, kita coba untuk tarik kabelnya. Nah, ini kabelnya tidak terputus lagi ya atau tidak copot, yang tandanya kabel ini sudah terhubung ke terminal screw dan terminal screw juga sudah terhubung ke SP8266.
seperti itu. Untuk pemasangan satu komponen ke komponen lainnya atau satu komponen ke SP8266 ini sudah aku jelaskan di bagian skema rangkaian menggunakan aplikasi FreeZing. Kalau misal kamu belum mencatat skema rangkaiannya, boleh banget untuk pergi kembali lagi ke bagian skema rangkaian menggunakan aplikasi FreeZing, karena memang di situ udah diikuti ya, sudah mengikuti untuk skema rangkaiannya. Jadi untuk pin LCD ke pin SP8266 yang mana, pin RFID ke pin SP8266 yang mana, itu sudah dijelaskan pada bagian tersebut. Selanjutnya di sini juga aku mau menjelaskan hal penting dari rangkaian Loki ini. Jadi untuk rangkaian Loki ini tentunya diberi daya untuk menghidupkan di rangkaian Loki ini. Nah, daya yang aku berikan pada rangkaian Loki ini adalah baterai 9 volt. Jadi baterai 9 volt ini akan memberikan daya ke Loki agar rangkaian ini dapat berjalan dengan baik gitu. Karena 9 volt ini, daya 9 volt ini akan menghidupkan NodeMCU atau SP8266 ini sebagai otaknya, lalu menghidupkan LCD dan menghidupkan relay. Jadi dimana kalau misalnya LCD ini memberikan notifikasi kondisi pintu, dan relay ini juga membantu untuk mengontrol solenoid ya, atau si slotnya ini membuka atau mengunci seperti itu. Nah, di baterai 9 volt ini aku juga sambungkan, sebelumnya aku sambungkan dulu ke namanya modul step down. Nah, modul step down fix 5 volt. Jadi NodeMCU ini baru menyala atau berjalan dengan daya sebesar 5 volt. Nah, daya 5 volt ini juga diberikan ke LCD dan diberikan ke relay. Makanya kenapa untuk LCD dan relay itu pin in positifnya atau pin VCC-nya disambungkan ke V-in dari NodeMCU. Jadi kenakan NodeMCU ini untuk menyalakannya adalah memberikan daya ke dalam V-in-nya. Jadi sambungkan ke V-in-nya, V-in dan GND dari NodeMCU. Nah, kenapa untuk LCD dan relay itu masuk juga ke dalam pin dari V-in dan GND-nya, V-in dari NodeMCU? Karena LCD dan relay juga membutuhkan daya sebesar 5 volt gitu ya, dari baterai 9 volt ini yang sudah disambungkan ke modul step down fix 5 volt gitu. Fix keluarannya adalah 5 volt. Dan catatan penting yang lainnya ini adalah pemberian baterai 12 volt untuk mengontrol solenoid ya. Jadi untuk memberikan daya ya, tepatnya untuk memberikan daya kepada solenoid ini gitu. Jadi baterai ini tuh satu baterai ini mempunyai daya 3,7 volt. Jadi makanya kenapa di sini aku menggunakan 4 baterai agar menghasilkan 12 volt untuk menghidupkan solenoid ya. Nah, untuk baterai ini tenang saja karena baterai ini sudah chargeable atau bisa dicas ulang kalau misalnya baterainya sudah habis gitu. Jadi ini sangat menghemat kalian gitu ya untuk membuat rangkaian Loki ini atau membuat slot pintu pintar ini, jadi tanpa harus mengganti baterai bolak-balik gitu ya. Apalagi bisa dibilang satu baterai ini harganya tidak murah gitu ya. Tapi karena baterai ini adalah chargeable, jadi aman sekali. Kalau misalnya baterainya habis, tinggal dicas ulang seperti itu. Catatan penting yang terakhir dari rangkaian Loki ini adalah bentuk rangkaiannya. Nah, di sini kan kelihatan agak mess ya, atau agak berantakan dari rangkaian Loki ini. Nah, ini nanti kalian bisa untuk dirapihkan, kayak misalnya kabel yang berantakan ini bisa dirapikan dengan kabel tis yang seperti ini yang aku lakukan dari beberapa kabel. Dan juga ini kan LCD-nya masih belum tertanam ya, atau tertempel gitu dengan baik. Nah, ini bisa ditempelkan menggunakan lem tembak gitu ya, biar LCD-nya tidak bergerak ke sana kemari gitu. Nah, ini juga yang sama yang aku lakukan ke RFID. Nah, jadi RFID-nya ini juga aku menggunakan lem tembak gitu ya di bagian ininya. Jadi biar RFID-nya tegak paripurna seperti ini gitu ya, tidak jatuh seperti itu. Nah, untuk bagian sebelah kanannya dulu nih ya, sebelah kanannya ini aku lubangin ya untuk mengeluarkan kabel si solenoidnya ini. Jadi solenoid ini kan akan ditempelkan ke pintu ya, atau dimasukkan ke pintu gitu. Jadi ini biar leluasa lah solenoidnya ini keluar gitu. Dan ini juga aku beri lubang kecil ya untuk mengeluarkan kabel dari baterainya. Jadi baterainya kan simpannya di luar ya.
Nah ini biar bisa gonta-ganti atau bisa cas baterai dari baterai untuk solenoidnya ini. Dan di sebelah kirinya juga ini aku juga kasih lubang, satu lubang besar ya, untuk keluarkan si tombol bantuan ini, karena tombol ini kan akan posisinya akan di dalam rumah gitu ya, karena buat membuka pintu dari dalam rumah gitu. Jadi perlu dikeluarkan gitu ya, agar tidak masuk ke dalam rangkaian yang di dalam. Dan ini juga untuk baterai ya, tadi untuk pemberi daya dari si rangkaian loki ini, seperti itu. Baik teman-teman, masuk ke bagian pemrograman dari Smart Loki. Nah, jadi pada bagian pemrograman ini tidak aku akan jelaskan banyak gitu ya, karena untuk pemrograman ini sudah aku masukkan di deskripsi untuk link pemrogramannya sendiri. Tapi ini ada catatan penting atau hal-hal penting yang memang perlu aku sampaikan untuk pemrograman dari Smart Loki ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini ada namanya define blink template ID, define blink template name, sama define blink print ya. Jadi define blink template ID dan blink template name ini itu tergantung dari aplikasi blink yang teman-teman punya gitu ya. Nah, karena di sini aku memiliki template ID-nya adalah dengan kode unik ini gitu ya, dan template name-nya adalah quick start template, maka dimasukkan pemrogramannya adalah seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman menggunakan aplikasi Blink teman-teman sendiri gitu ya, dengan email dan password teman-teman sendiri, nah itu menggunakan template sama template name-nya yang berbeda gitu. Jadi bisa diganti pada bagian define Blink template ID dan define Blink template name-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah yang perlu teman-teman ganti juga bagian di token Blink-nya. Nah, token Blink ini juga itu perlu diganti oleh teman-teman sesuai dengan token Blink yang teman-teman punya gitu ya. Nah, bagaimana sih cara cari template ID, template name, dan sama token ID token Blink-nya itu? Nah, itu teman-teman bisa masuk ke website yang namanya Blink IoT ya, atau konsol Blink IoT. Nah, jadi nanti teman-teman masuk ke website tersebut, lalu masuk teman-teman klik login, lalu masukkan email dan password yang teman-teman pakai juga di aplikasi Blink teman-teman yang teman-teman punya di HP gitu ya, di smartphone teman-teman. Nah, ketika sudah masuk, nanti ada namanya informasi mengenai template tersebut. Itu akan muncul informasi template ID, informasi template name-nya, dan informasi token Blink-nya seperti itu. Jadi bisa diganti. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu diganti, yaitu ini bagian UID-nya, divide authorized UID. Nah, UID ini teman-teman perlu ganti sesuai UID dari kartu yang teman-teman daftarkan. Kalau misalnya tadi kan aku memakai kalau misalnya ini aku memakai kartu dari KTM ya, KTM yang aku punya, kartu tanda mahasiswa, karena kartu tanda mahasiswa ini punya chip ya, jadi punya namanya kode unik ya, UID, jadi kode unik dari kartu tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek chipnya atau kode unik dari setiap kartu yang teman-teman punya, itu juga sudah aku kasih di link deskripsi untuk pemrograman cek UID RFID ya, cek UID kartu teman-teman yang teman-teman punya, seperti itu. Nah, ini juga perlu teman-teman ganti dengan kartu dengan UID dari kartu yang teman-teman punya, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya sudah tidak perlu diganti karena sudah sesuai dengan pemrograman. Jadi untuk penjelasan pemrograman Smart Loki ini hanya beberapa saja gitu ya, tidak akan aku jelaskan secara panjang karena teman-teman bisa melakukan copy aja, atau bisa mengikuti dari pemrograman yang memang sudah aku buat ini gitu. Baiklah teman-teman, sampailah di mana di sini kita mau mengetes rangkaian Loki, apakah rangkaian Loki ini berjalan dengan baik sesuai apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi yang pertama adalah pemrograman dari Smart Loki ini kita masukkan dulu ke node MCU atau SP8266 gitu ya, untuk memberikan program gitu ke SP8266, karena SP8266 atau node MCU ini sebagai otak dari rangkaian Loki ini. Jadi yang pertama kita sambungkan dulu dengan kabel ya.
kabel, lalu kita biarkan lock ini juga terhubung dengan sumber dayanya atau baterainya seperti itu. Jika sudah jika sudah node MCU terhubung dengan kabel dan rangkaian Loki juga sudah diberikan daya, selanjutnya adalah melakukan upload ya dari pemrograman Arduino Smart Loki ke ST8266 atau node MCU 8266 ini gitu ya. Nah, dengan memilih tombol upload, lalu ditunggu untuk beberapa menit. Ini tandanya pemrograman Smart Loki sedang berjalan ya, untuk mengupload pemrograman ke node MCU ST8266 dari rangkaian Loki. Ini karena buzzernya sedikit berisik, jadi aku agak tutup dulu ya, jadi biar tidak berisik. Oke. Nah, yang tadi awalnya LCD-nya menampilkan kata yang lain ya, tapi cut aja. Tapi sekarang karena pemrograman Loki ini sudah dipindahkan atau sudah diupload ya ke dalam node MCU TS856 ini, maka sebenarnya akan menggunakan sesuai dari pemrograman dari Smart Loki gitu ya. Nah, di serial motor juga sudah ini ya muncul ada SSID untuk melakukan konfigurasi terhadap Loki gitu ya, dengan IP address dan untuk starting ke web portalnya gitu. Oke teman-teman, di sini aku mau membuktikan rangkaian Loki dapat berjalan dengan baik. Ya tadi kan sudah diupload tuh ya untuk pemrograman dari Smart Loki sendiri. Nah, jadi posisi Loki ketika menyala seperti ini, di LCD menampilkan please tap your card to open. Nah, di mana nanti Loki ini akan berjalan kalau misalnya di tap dengan kartu yang memang tadi UID-nya sudah terdaftar atau sudah diprogramkan gitu ya. Nah, untuk menghubungkannya, jadi ketika di pemrograman tadi itu ada namanya konfigurasi atau WiFi konfigurasi. Nah, jadi ketika Loki ini nyala di handphone kita akan ada pilihan Loki namanya Loki Config. Nah, Loki Config ini untuk menghidupkan Loki gitu ya, menghidupkan Loki agar Loki ini dapat berjalan dengan baik gitu ya, dapat berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Jadi kita klik Loki Config ini. Nah, nanti ketika sudah diklik Loki Config ini akan otomatis masuk ke website ya, website dimana tadi IP address-nya. Nah, selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi Loki-nya atau konfigur WiFi. Jadi konfigur WiFi ini guna mencari gitu ya, WiFi mana nih yang terhubung gitu ya. Oke, bentar. Nah, di sini kan ada bisa dicari gitu ya. Kita refresh ini buat cari persediaan WiFi mana sih di daerah atau di tempat ini gitu, ada WiFi mana aja gitu. Kita disambungkan ke WiFi mana. Nah, di sini ada WiFi-nya bentang 56 gitu ya. Nah, di sini kita masukin aja WiFi-nya, nama WiFi-nya yaitu bentang 56. Nah, passwordnya masukin sesuai password WiFi-nya. Di save. Coba kita try again lagi ya. Nah, di sini ya tadi padahal itunya try again ya, tapi di sini aku tunjukin ya. Nah, kalau misalnya sudah biru seperti ini, tandanya sudah terhubung oleh konfigurasi WiFi yang tadi sudah dibuat gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, coba kita cek di aplikasi Blink-nya. Kan kalau misalnya WiFi-nya nyala gitu ya, kalau WiFi-nya nyala dan handphone yang terhubung dengan data gitu atau WiFi, nah di aplikasi Blink Loki ini akan muncul warna hijau. Tandanya Loki ini
bisa nyala gitu ya. Jadi sudah bisa dikontrol menggunakan aplikasi Blink. Nah, tapi sebelum aku coba tunjukkan gitu ya untuk mengontrol Loki dengan aplikasi Blink, jadi aku mau coba dulu dari tombol sama RFID apakah sudah berfungsi atau belum gitu ya. Nah, kita klik pencet tombol bantuannya ya. Oke, jadi setelah konfigurasi dengan WiFi yang ada, maka ini sudah bisa berjalan gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan tag RFID yang terdaftar gitu ya? Nah, ini kan aku pakai untuk tag RFID-nya itu aku pakai kartu KTM ya, KTM dari aku sendiri gitu. Nah, kita coba. Oke, nah jadi RFID-nya sudah bisa membaca kartu. Kita coba pakai kartu yang lain yang mungkin ya, yang ada chipnya, tapi tidak aku daftarkan tadi ya si UID-nya. Ini aku pakai KTP. Nah, ya, jadi kartunya nggak support gitu ya, seperti itu. Jadi kita coba lagi, kita tombol bantuan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang di sini aku mau menunjukkan untuk kontrol smart loki ini menggunakan aplikasi Blink. Nah, ini kalau misalnya sudah hijau, tandanya ini sudah bisa digunakan gitu aplikasi Blink untuk mengontrol si smart loki ini. Coba kita on. Nah, jadi teman-teman, jadi tombolnya itu harus dalam posisi off dulu. Ini tandanya kan berarti mati ya. Jadi kalau misalnya untuk menyalakannya lagi, yaitu klik lagi off-nya. Nah, jadi kalau misalnya on ini tandanya berarti sedang menjalankan gitu aplikasi Blink-nya atau mengontrol si smart loki ini gitu. Nah, jadi untuk aplikasi Blink ini juga bisa digunakan di mana aja, asalkan smart loki ini tetap terhubung dengan WiFi config tadi dan HP smartphone teman-teman itu juga terhubung oleh WiFi atau data gitu. Pokoknya kalau misalnya loki tandanya hijau di sini berarti tandanya loki ini aktif gitu. Jadi bisa dikontrol menggunakan aplikasi Blink di mana saja dan kapan saja secara real time. Seperti itu. Baik teman-teman, itulah penjelasan tutorial membuat smart loki. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa teman-teman implementasikan, juga bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman. Nah, kalau misalnya emang bermanfaat dan teman-teman suka, boleh like video tutorial ini. Dari aku cukup, mohon maaf apabila ada salah kata. See you, bye-bye!